Matematika menyenangkan. 2M Matematika menyenangkan. Hai anak-anak hebat, di video kali ini kita akan membahas aplikasi turunan fungsi aljabar, yaitu mengenai nilai-nilai stasioner dan juga menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan fungsi ekstrem. Syarat suatu fungsi mempunyai nilai stasioner adalah f aksen x sama dengan 0. Jenis-jenis nilai stasioner ada 3, yaitu nilai balik maksimum, nilai balik minimum, dan juga nilai belok horizontal. Suatu fungsi mempunyai nilai balik maksimum jika f aksen x berganti dari tanda positif menjadi negatif. Jika f aksen x berganti tanda dari negatif menjadi positif, itu artinya dia mencapai nilai balik minimum. Sedangkan untuk nilai belok horizontal, jika f aksen x tidak berganti tanda. Berikut sketsa grafiknya. Titik balik maksimum, perubahan dari positif ke negatif. Titik balik minimum, perubahan dari negatif ke positif. Sedangkan ini adalah titik belok, tidak ada perubahan tanda, positif tetap positif, negatif tetap negatif. Kita bahas contoh soalnya. Tentukan titik-titik stasioner dan jenisnya untuk fungsi fx sama dengan 2x pangkat 3 dikurang 3x pangkat 2 dikurang 12x ditambah 7. Yang pertama, kita turunkan dulu fungsinya. Turunan dari 2x pangkat 3, 6x pangkat 2, turunan dari min 3x pangkat 2, min 6x, turunan dari min 12x, min 12, turunan dari 7, 0. Syarat mencapai nilai stasioner adalah f aksen x sama dengan 0, sehingga 6x pangkat 2 dikurang 6x dikurang 12 sama dengan 0. Ini bisa disederhanakan, kedua ruas bisa dibagi 6, menjadi x pangkat 2 dikurang x dikurang 2 sama dengan 0. Kita faktorkan, sehingga x1 sama dengan min 1 atau x2 sama dengan 2. Nilai x1 kita substitusikan ke fungsinya, didapat f min 1 sama dengan 14. Sedangkan untuk x2 sama dengan 2, ini kita substitusikan ke fx, didapat bahwa f2 sama dengan min 13. Maka nilai stasioner f min 1 sama dengan 14 dan f2 sama dengan min 13. Dan untuk titik stasionernya, titik koordinat x, y, min 1, 14 dan 2, min 13. Kemudian untuk menentukan jenis nilai stasionernya, kita tentukan dulu tanda. Perhatikan koefisien dari x kuadrat, di sini positif. Kalau positif berarti tandanya positif, negatif, positif. Kalau koefisien dari x kuadratnya ini negatif, maka tandanya negatif, positif, negatif. X sama dengan min 1, ini perubahan tanda dari positif ke negatif. Artinya, min 1,14 ini adalah titik balik maksimum. Sedangkan X sama dengan 2, ini perubahan tanda dari negatif ke positif. Jadi, 2, min 13 merupakan titik balik minimum. Pembahasan selanjutnya, kita akan menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan ekstrem fungsi. Ekstrem fungsi yaitu nilai maksimum atau nilai minimum. Kita langsung ke contoh. Contoh yang pertama, kawat yang panjangnya 180 cm akan dibentuk menjadi 6 persegi panjang yang identik, seperti pada gambar berikut. Yang ditanya adalah luas maksimum daerah yang dapat dibuat dengan kawat tersebut. Untuk menyelesaikan permasalahan ini, kita buat dulu model matematikanya. Dari gambar ini, kita bisa hitung berapa banyak panjang dan berapa banyak lebar. Di sini panjang dimisalkan dengan X, sedangkan lebar dimisalkan dengan Y. Kita hitung, Y-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sedangkan X-nya juga 9. Sehingga 9X ditambah 9Y itu sama dengan 180. Kedua ruas ini bisa kita bagi dengan 9, sehingga persamaannya menjadi X plus Y sama dengan 20, maka Y sama dengan 20 dikurang X. Luas bangun ini adalah 6 kali luas persegi panjang yang kecil ini. L sama dengan 6 dikali luas persegi panjang, panjang kali lebar, panjangnya X dan lebarnya Y, sedangkan Y sama dengan 20 dikurang X, ini kita ganti, sehingga L sama dengan 120X dikurang 6X pangkat 2. L sama dengan 120X dikurang 6X kuadrat yang sudah kita dapat tadi, kita turunkan menjadi L aksen sama dengan 120 dikurang 12X. Syarat pencapaian nilai maksimum adalah L aksen sama dengan 0. Sehingga 120 dikurang 12X sama dengan 0. Dan X sama dengan 10. Untuk mendapatkan nilai
L maksimum, maka X sama dengan 10 ini kita substitusikan ke L sama dengan 120X dikurang 6X pangkat 2. Di X-nya diganti dengan 10, sehingga L maksimum sama dengan 600. Jadi, luas daerah maksimum yang dapat dibentuk oleh kawat tersebut adalah 600 cm pangkat 2. Contoh 2, jumlah biaya pembuatan kue sebanyak X potong adalah 1/4 X pangkat 2 ditambah 35X ditambah Rp25.000 dan harga jual adalah 50 dikurang 1/2 X Rp1.000 per potong. Banyak kue yang dibuat agar mendapat keuntungan maksimum adalah untuk mendapatkan pendapatan penjualan, caranya adalah harga satuan dikalikan dengan banyaknya barang yang terjual. Jadi pendapatan penjualan sama dengan harga jual per potongnya 50 dikurang 1/2 X, sedangkan banyaknya kue yang terjual adalah X. Jadi, pendapatan penjualan sama dengan 50X dikurang 1/2 X pangkat 2. Laba sama dengan pendapatan penjualan dikurangi dengan biaya produksi. Pendapatan penjualan, ini sudah kita dapat tadi, sedangkan biaya produksi untuk sebanyak X potong adalah ini. Kita tulis, ini min-nya kita kalikan ke dalam, sehingga L sama dengan 15X dikurang 3/4 X pangkat 2 dikurang 25. Kita turunkan L-nya menjadi L aksen sama dengan turunan dari 15X adalah 15, sedangkan untuk yang ini 2 dikali min 3/4 adalah min 3/2, lalu X-nya kita pangkatnya dikurangi 1, jadi pangkat 1 tidak perlu ditulis. Turunan dari min 25 hasilnya 0. Syarat maksimum adalah L aksen sama dengan 0, sehingga 15 dikurang 3/2 X sama dengan 0. Dan X sama dengan 10. Yang ditanya adalah banyaknya kue. Banyaknya kue artinya X. Jadi, banyak kue agar mendapat keuntungan maksimum adalah 10 potong. Demikian pembahasan pada video kali ini. Kita ketemu pada video-video selanjutnya. Terima kasih, tetap semangat. 2M Matematika menyenangkan.